Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, saya mengajak kepada seluruh umat Islam yang ada di penjuru dunia ini untuk terus bisa mensyukuri atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, nikmat kewarasan, nikmat longgar, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Termasuk pada tahun ini kita bisa menjumpai dari bulan suci Ramadan tahun 2025 dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang lancar. Maka ini perlu kita syukuri dengan pol-polnya syukur. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa kita itu bisa menjumpai bulan suci Ramadan ini karena usaha diri kita masing-masing, tetapi ini karena peparing dari Allah, karena ini merupakan wujud pertolongan dari Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah sedikit petuah, sedikit memberikan sebuah nasihat kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah yang mendengarkan dari nasihat kami ini, bahwasannya alhamdulillah kita hidup di tahun 2025 ini sudah berjalan 3 bulan. Kemudian kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan ini sudah berjalan beberapa hari. Maka kami di sini mengajak kepada seluruh jamaah-jamaah umat Islam untuk terus bisa menyadarkan dirinya, terus bisa introspeksi. Pastinya di tahun 2025 ini berbeda dengan tahun 2024 yang lalu secara segi ekonomi, dari segi karakter, dari segi akidah. Hidup sudah mulai banyak kebebasan, sudah banyak mereka menggunakan hak dirinya untuk berperilaku sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dia. Tetapi kita perlu sadari bahwasanya kita hidup di dunia ini pasti punya batasan, pasti punya peraturan-peraturan yang harus kita tetapi, sehingga kita tidak terlena dengan tipu-tipu daya yang ada di dunia ini. Maka kami di sini mengajak untuk terus bisa introspeksi diri, melihat bagaimana kekurangan diri kita sebelum kita menasihati kepada orang lain, termasuk untuk diri saya sendiri. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasannya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mereken, menghitung, menghisap terhadap dirinya sendiri apa yang perlu ditingkatkan dan beramal untuk persiapan setelah mati. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, penuh dengan pengampunan, kita bisa introspeksi beberapa hari ke belakang ini, apakah kami sudah melaksanakan tingkatan-tingkatan ibadah sesuai dengan yang kita mampu, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo bareng-bareng bersama-sama untuk kita terus introspeksi agar dalam kita beramal ini semakin meningkat. Hari pertama saya sudah beramal apa, hari kedua saya sudah beramal apa, kurangnya apa, sehingga semakin hari kita akan terus bisa meningkatkan amal ibadah kita, sehingga tidak ada kesempatan yang kita hiraukan, tidak ada kesempatan yang kita tinggalkan di bulan Ramadan ini.
Al-qayyisu man dana nafsahu. Dikatakan sebagai orang yang cerdas, visioner pikirannya, selalu ke depan. Maka ini menjadi persiapan guna kita untuk mempersiapkan nanti setelah kehidupan di akhirat nanti. Terlebih di dalam surat Al-Isra ayat 36 juga dijelaskan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Engkau Nabi Muhammad janganlah mengerjakan sesuatu yang belum tahu ilmunya. Nah, kita tidak tahu. Dengan kita beramal sesuatu, dengan kita mengerjakan sesuatu, kalau belum ada ilmunya, maka semuanya tidak akan mendapatkan pahala. Maka kita di sini pentingnya dalam mengaji, pentingnya kita dalam mengintrospeksi diri, apakah amalan saya itu sudah benar? Apakah amalan saya itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Bagaimana cara kita tahu untuk sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Dengan mengaji Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kita tingkatkan, apalagi di bulan Ramadan ini, semangat dalam mengajinya, semangat dalam meningkatkan amal ibadahnya. Kalau kita nggak tahu, kita mencari tahu kepada yang lebih tahu, kepada guru-guru kita, kepada para mubalik dan mubalik kita, bertanya tentang ilmu, tentang agama. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan ditanya di hari akhirat nanti. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwasanya amal perbuatan kita di dunia, apapun amalannya, semuanya pasti akan ditanya. Nah, agar dari keadaan diri kita semuanya bisa diterima baik oleh Allah, amalan kita, pandangan kita, pendengaran kita, hati kita, bahkan semuanya bisa diterima oleh Allah, kita sesuaikan dengan hukum Quran dan hadis. Kita praktekkan sesuai dengan murninya amalan, murninya pedoman. Kita jalani, kita semangatkan diri kita. Ketika kita hendak beramal, apakah ini sudah sesuai? Apakah ini keadaannya salah? Kalau kita nggak tahu, kalau kita ragu-ragu, maka ya, kita mencari tahu dalam tuntunan hadis dan juga Al-Quran. Maka ini menjadi petunjuk bahwasanya kita hidup di era yang modern seperti ini di tahun 2025. Maka kita tingkatkan bersama, ya, agar kita tidak terjerumus dengan kehidupan bebas, karena semakin banyak kemadharatan dan semakin banyak kemaksiatan yang sudah tampak di dunia ini. Ini menjadi langkah yang baik, langkah awal kita untuk menjaga diri agar semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah, agar diri kita bisa memberikan kemanfaatan khususnya untuk diri kita masing-masing dan melebarnya kepada seluruh umat-umat Islam yang ada. Maka sekali lagi kami mengajak kepada seluruh jamaah-jamaah Islam, jamaah-jamaah semuanya untuk terus bisa mengamalkan amalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sehingga kita dalam hidup tidak bebas, tidak semaunya sendiri, tidak sembrono, karena semuanya ada batasan dan semuanya akan ditanya oleh Allah nanti di hari akhirat. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mendoakan bagi seluruh jamaah semoga Allah paring aman, selamat, lancar, sukses, barokah. Semoga ibadah puasanya diterima baik oleh Allah dan diberikan keberkahan, diberikan pengampunan sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Moga-moga Allah paling manfaat dan barokah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.